Jangan lupakan juga bahwa Farsa ini malah gampang ke-trigger sama pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi. Akhirnya suaranya Mantul jelas. sekali. Akhirnya. Akhirnya. Hore. Hore. Hore, hora. Tapi kali ini kita melihat Alter Ego harusnya Pak. mengamankan satu buah Digi. Digi is back. Time is science. Akankah diamankan oleh Alter Ego? Yap. Nah, Digi. ini dia. Team is banned. Ini dia. Bukan main Bapak ya. Nasi emas. Nasi Bukan emas. nasi kuning, nasi emas. Wow. Wow. 1-1 Your juga di ban. team is banning. 1-1 di ban. Kalau udah ada Farsa kayak gini untuk mengkontes Esmeralda. Show. Oke, soalnya kan Aku sih masih mikir ke Lunok sih yang bakal di ban sama Alter Ego. mungkin ada fansnya dari Alter Ego yang Yap. mungkin kemarin bingung nanya kemana Leo Murphy, apakah Leo Murphy penyebab kekalahan atau enggak kan kita nggak tahu. Nggak ya. tahu Bapak. Karena temponya memang agak sedikit berubah ketika tidak ada Leo Murphy. Benar. Dan Oke. juga tidak ada Slow. Udil. Benar. Dan tidak ada Udil. Jadi agak sedikit lebih beda lagi. Berarti otaknya semua dimainkan di arah Cassius. Ya. Yang gue sedikit kasihan. Ngebul dah tuh para orang Itu tuh. dia. Yang gue sedikit kasihan West Tower Toyas. Wis tuh, West Tower Toyas, Yas disuruh mikir mulu hari-hari. Dan Your Kagura team is dihilangkan banned. karena kita tahu apa ya? Psycho Nah, itu dengan dia. Kaguranya itu benar-benar berbahaya. Kagura bakal dibuang begitu saja dan tentunya RRQ Hoshi akan mengamankan satu hero Your team is Lancelot picking. untuk Sally Boy. Berarti ini bakal dipikirkan untuk Ahmad dari iya dari ininya, Your dari team Benedettanya. is picking. Yes. Popol Kupa. Popol Kupa. Oh, satu hero kebuka nih untuk Alter Ego. Apa? Cloude. Cloude oke sih. Cloude. Ini enak banget pakai Cloude, bro. Counter dari seorang siapa namanya? Granger. Kalau emang Cloude ya, aku mikir diamankan malah. Diambil cloudnya ternyata oleh RRQ. buat Skylar kah ini? Wah, Cloud-nya. Skylar pakai Cloude. Skylar Cloude, R7 Wah. pakai Esmeralda. Dan terakhir, apakah ini akan mengarah ke Lunok Psycho? Akankah seperti prediksi dari Profesor KB yang terhormat? Kecil, KB kecil. Tapi kecil boleh. Ocil. Apa itu? Oji kecil. Oh, kecil. Iya. Pacil. Kecil. Wih, 40 kecil. Dan Wow. untuk kali ini kontrak Tekken terhadap RRQ sudah Semakin fix. besar. wah, bercandanya begitu, mainnya kontrak. Ya masalahnya kan lo better udah fix. Iya. Dari mulai roster berubah lo udah tahu. Benar. Kali ini Rollnya aja lu tahu. pokoknya waktu aja lo itu. tahu siapa yang berubah-berubah. Itu kan udah pasti fix valid mau dong. nanya nggak Lemon main kapan? Nah, kapan? Lemon Kapan? main kapan, Profesor? Kalau Albert yang mewakilkan, itu bilangnya mainnya di playoff, ada kemungkinan. Oh, Iya. ini kalau- lawan Albert apa karena lo tahu nih? Nggak, Albert. Bener, Albert. Iya, Bukan ini. lo. Hah? Bukan lo. Bukan. Bukan. Tanya dah Acil, kalau nggak Bram. Iya. Tapi Iya. emang boleh be kontrak 2 tempat. Oh ya, oh. Oke, tapi kita Alter Ego. Tadi jago kira Cloud, tapi ternyata Yesas menjadi pilihan kali ini dari tim RRQ. Dan juga Alter Ego akan mengamankan salah satu hero yang bisa gue bilang sedikit punya damage spike. Sedikit apa banyak? Sedikit lebih, sedikit banyak. Oke. Punya power spike damage yang luar biasa. Tapi jujur ya, ini kalau misalkan melihat dari Popol Kupa, berarti emang Alter Ego harus udah main early agresif sih. Popol Oke. Kupa itu tuh nggak boleh terlalu lama-lama. Soalnya kalau misalkan udah mulai ke late game, tanpa AW Mas. Nah, kalau dengan AW Mas oke. Tapi tanpa AW Mas, dia bakal kesulitan. Tanpa Oh. AW Mas dia bakal kesulitan. Kalau ada AW Mas, dia masih nggak terlalu inilah, masih nggak terlalu berat lah. Oke, Oke. tapi ini dari draftnya Profesor 1, 2, 3. Lebih mengarah ke RRQ Hoshi. Oke, timnya Profesor. Oke, kali ini. Bukan Oh, gitu. salah. Ya 40. ampun. Uh. Wih. Woi. Itu baru semangat. Itu Itu dong dia, yang kita ini. tunggu. Dan langsung saja kita lihat match dari RRQ. Akankah bakal menyusul EVOS di top klasemen ataukah Alter Ego tanpa Udil yang bakal membawa kemenangan kali ini? Betul sekali, kegeser saja begitu saja dari Popol Kupa. Karena di early game kita tahu tidak bawa Popol Kupa. Memang sangat menyisahkan. Oh Iya, my benar god, sekali. bener bukan sembarang bener. Tapi kali ini lihat di arah mid lane yang bakal diganggu pergerakannya oleh para pemain dari tim Alter Ego. Udah bakat Psycho di depan sana. Mengganggu sekali atas seorang Seliboy dan juga Cassius yang terkena Oh, seperempat darah langsung tanpa basa-basi. Yap, itu dia Cassiusnya harus mundur ke bagian belakang. Sementara Leo Murphy dengan Popol Kupanya tetap berada di dalam area Reaper untuk bisa mendapatkan Karla Wonder. Tapi mereka tadi udah kehilangan Little Wonder tersebut. Sekarang
di area Purple Buff yang dimiliki oleh Alter Ego. Udah oh, mendapatkan oh, sebuah serangan oh. karena Kelly Psycho Boy dan juga is Finn. coming. R7 juga datang dan mereka Wah. berhasil menguasai dari area Purple Buff tersebut. Ahmad dari bagian belakang langsung aja menunjukkan performanya. Aegis harus diaktifkan untuk sekarang. First blood didapatkan Wow. oleh seorang Ahmad. Lihat, ketika ada seorang Celibo yang diganggu begitu saja, langsung ada panggilan alam dan membuat Ahmad langsung melakukan rotasi. Dapetin satu buah purple buff dan Ahmad harus ditumbangin begitu saja karena dia sudah mulai sakratul maut di arah bottom lane. Yap, benar sekali itu tadi. Sebuah inisiatif dilakukan oleh RRQ Hoshi langsung dijawab oleh Alter Ego. Bahkan Ahmad yang ada di bottom lane pun dengan cepat datang untuk memberikan bantuan. Tapi setidaknya Purple Buff berhasil diamankan Celiboy dan Skylar di arah top lane bakal diganggu oleh seorang Leo Murphy. Lihat, udah dikeker oleh seorang Dam Kupa. Ini dia Dam Kupa. Siap aja untuk langsung menyuruh Kupanya maju. Kalau emang Kupanya hilang, entar Popolnya adop lagi ya. Iya, Popolnya langsung berdoa lagi agar Kupanya nongol ya Pak. Tapi Celiboy sudah bergerak ke top lane dan mereka kayaknya udah mulai harus setup ke arah bottom lane. Si Turtle-nya sih yang harus diperhatikan. Malah RRQ yang men-setup permainan dari tim Alter Ego. Kali ini di arah bottom lane, RRQ sudah kebuka ke arah Turtle yang terhormat. F7 di depan sana. Coba baku hantam mengusir mundur seorang Kupa. Leo Murphy, Cassius dengan beda strike yang mengusir mundur di arah belakang. Tapi R7 berhasil ngebaitan. Dan Sonata di belakang. Albert dengan Sonata menghindari seorang seorang amat digocek. Dijigal begitu saja. 1 poin tambah dari seorang Finn. Dan bahkan 1 poin untuk seorang Psycho. Double kill didapatkan tanpa basa-basi. Dan teriakan balik dari tim RRQ. Nice. Terdengar di belakang kita. Double kill berhasil didapatkan oleh Rafaela. Wow. Ini Rafaelanya yang dapat 2 poin, Pak. Sakti luar biasa gitu. Namun untuk sekarang Mountain Shocker dikeluarkan, terlihatlah posisi dimanapun RRQ Hoshi berada, terlihat mana pemainnya. Jadi mereka bisa mengetahui akankah bakal ada inisiat sesaat lagi atau tidak. Ya, dan bahkan kalau misalkan melihat dari kayak gini poinnya 3-2 di menit yang ketiga, mau tidak mau dari perbedaan gold juga udah mulai kelihatan. Ada return match yang diamankan dan aku punya feeling bahwa Albert kayaknya nggak bakal langsung ke deal damage sih. Oke, langsung ke brute force dulu kah? Kayaknya brute force dulu sih untuk sekarang. Tapi Dia ada dari satu. tadi di engage soalnya. Di arah top lane Skylar dan juga Pai sepertinya kayak ada baku hantam dengan stiker. Mereka berdua bisa dibilang adalah salah satu player yang sedikit menantang keributan. Tapi lihat Sonata menghindar dengan 1 buah. Oh my god. Final blow-nya nggak berhasil dapat apapun. Ada di sana. Diberhentikan pergerakan. Dan bahkan Ahmad ditembak. Knife udah keluar dan harus ditumpangin. Dan lihat teriakan Nice yang luar biasa. Dari para pemain dari tim RRQ. Terdengar sampai bergetar begitu saja. Predik yang sangat baik dari seorang Finn. Dan masih ada sedikit keresek-keresek di arah top lane tentunya. Betul sekali. Keresek-keresek dari Blazing Duet dan Skylar-nya dalam ancaman sepertinya di arah top lane. Namun harus dipaksa untuk mundur karena diving terlalu dalam. Dan lagi dan lagi ini bakal berbahaya. Holy Baptism berbicara Pak ya. Oke, tapi Pedro Strike di sana mengusir mundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Finn-nya kali ini yang harus sedikit mundur. Albert dijaga pergerakan dengan baik. Ingat, ini adalah meta pas pamler. Pasukan pengaman jungler ya. Yes. Oke, Kupanya langsung dipanggil ke bagian belakang. Finn dan juga Albert kembali hadir di area mid. Albert lebih mengarah ke area tengah sebelum nantinya mungkin dia kalau ke arah kiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Ahmad coba untuk mundur dengan knife nya. Udah di setup oleh tim dari Alter Ego. Leo Murphy di depan sana. Ada R7. Bakal coba zoning out. Pedestrian telah dikeluarkan dari area mid lane. Psycho masih punya abilitas dan bahkan lihat dipukul mundur begitu saja. Dan Sonata bakal coba untuk menyusul dan Finn yang bertumbangan dengan satu bola dari seorang Albert. Albert dipaham begitu saja. 2 hilang. Ini bencana dari RRQ. Mereka terlalu dive in dari para pemain tim belakangnya. Ulala, double kill sekarang berhasil didapatkan oleh Popolen Kupa dan teriakan-teriakan yang ada di belakang kita. Begitu memberikan semangat baru untuk pertandingan ini. Silakan Profesor. Iya, kalau melihat dari item sih tadi kita sempat melihat bagaimana satu buying time yang menarik sekali dari R7. Walaupun dia hanya bermodalkan 1 buah brute force. Satu item yang sangat menarik daripada seorang R7 yang biasanya kita melihat Esmeralda dengan buku Enchanted Talisman. Tapi dia bikin langsung ke arah 1 buah armor. Respect. Sepertinya R7 ini bakal benar-benar jadi frontliner sampai dengan late game nanti sih. Yes, respect. Tapi Leo Murphy di depan sana. Tergigit oleh seorang Kupa. Sekali lagi bisa pulang dan tanpakan. Lihat. Satu buah Blazing Duet di cancel begitu saja. Karena tidak ada revive lagi dari top lane. Permainan yang luar biasa. Lihat Leo Tasasasa Murphy. Langsung dengan stiker EVOS. Salah satu rival abadi dari tim RRQ Hoshi. Tapi untuk ternyata 1 peluru terakhir predik yang sangat baik dari Albertnya. Gila, Albert lagi dan lagi dengan jiggle dan juga kekeran mautnya. Ini benar-benar baik sekali.
bukan hanya kekeran yang mau, tapi tembakannya menyusun relung ke hati yang paling dalam. R7, oh coba digigit. Udah ada satu pada Libet dan bahkan Charlie pada Miracle Boy dapetin satu R7. Dipaksa. R7 langsung dipaksa begitu saja di arah bottom lane. Shelly Boy mengamuk, Darkan dikeluarkan. Cassius Boy harus hilang di arah mid lane. Cassius harus hilang di arah mid lane. Mereka juga mendapatkan satu central turret. Ini akan cukup berbahaya dan juga rugi untuk Alter Ego kalau mereka tidak mendapatkan satu balasan setelah ini loh. Sang Raja mulai bangkit perlahan. Dan bahkan Alter Ego kali ini di leg pertamanya kalau nggak salah RRQ kalah ya. Iya, 2-0. Kalah 2-0. Kalah Apakah 2-0. bakal dibalaskan dendamnya? Kita nggak tahu di map 40. Oke, kita lihat aja saat lagi bagaimana sekarang Benedetta dan juga Isansin dalam jarak yang cukup dekat. Ada trap yang udah dikeluarkan, Turtle udah mulai terlihat, Pai ada di bagian belakang, Kupa sudah di standby kan, Ahmad siap hadir, Shelly Boy langsung memanah, ada Darkneck yang dikeluarkan juga. Finn kali ini akan menjadi Last korban. Barrel dan Seven lagi-lagi membongkar pertahanan dari Alter Ego, langsung menuju ke arah backline-nya. Pai yang dituju di sana, lihat Dead Sonata di kekeram Albert, langsung menuju ke arah Turtle, tapi ternyata Turtle-nya lewat kolong saja. Iya, lewat kolong Turtle dia ngangkat sedikit tuh ya. Ngangkang Sebentar. sedikit ya. Oke, tapi ternyata para pemain dari tim Alter Ego nggak mau ngelepasin begitu saja. Bakal diadu retribution-nya, dibunuh lagi. Skylar masih coba dapat stack-nya. Pedal segera dikeluarkan. Skylar akan masuk ke belakang, tapi dan satu didapatkan. Satu blessing duet. Langsung ke arah Shelly pada mereka dan ternyata langsung ditumpangi. Tanpa basa-basi. Dua harus hilang. Lihat. Dan bahkan 3 untuk 3. Menuju ke 4 untuk 4 pada blok arah belakang. Dan lihat. One by one situation antara Albert dan juga Cassius tersisa di line of down. Gila, Wow. 1v2 dan Albert ngelakuin satu momentum yang bagus banget. Dia menghindari cross strike Cassius yang dalam ancaman. Bahkan kalau misalkan Albert cukup berani, kalau dia punya Dead Sonata mungkin ini bakal dimajuin. Tapi enggak sih, Albert lebih memilih untuk ngamanin objektifnya aja. Dewasa dia. Ngambil semuanya disiplin, goreng-goreng boleh tapi disiplin kayaknya. Iya, Ternyata retribution gak berhasil. Tapi Dead Sonata dikeluarkan. Berikan seorang Leo Murphy. Albert seorang diri. Digojek, dijiggle. Tapi ternyata Albert versus everybody kali ini dapetin satu. Oh my god. Sampai alien. Masih coba untuk memaksakan keadaan. Tapi ternyata di-shutdown oleh seorang asli. Pai. Ini akan menjadi sebuah celengan yang cukup pecah yang Dia bisa paksa diamankan loh. Dipaksa karena cuma ada satu. Do or die. Tapi di Do sini kalau or misalkan die. dia mengamankan dari shutdown-nya 5 poin kill, artinya ada sekitar 360 gold yang diamankan oleh yang memegang dari Lasit shutdown-nya. Pai. Yap, Pai Pai yang tadi dapetin. kalau nggak salah Pai yang berhasil dapetin. mendapatkannya. Sementara Ahmad dengan Phantom Slash-nya, Skylar dan juga Finn kali ini Holy Uh-oh. Baptism yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Ahmad udah nggak bisa lagi bertahan di bagian belakang. Cassius hadir dengan memberikan Feather Ice Strike-nya. Namun di tempat Jelly lain apa Boy. yang terjadi? Yisansin menjadi korban dari Mau Lunox. kemana Jelly Mau kemana Boy? Jelly Boy? Kata Psycho. Gila, lihat teriakan mau kemana Jelly Boy. Membuat seorang Jelly Boy terbungkam kali ini. Dan bahkan ada Winter Tranjan yang sudah diamankan oleh seorang Pai. Dan ini benar-benar seru banget. Dengan teriakan dari kedua belah tim. Membuat para caster semangat banget kali ini. Yo, Icu ini dia item-itemnya bagaimana Prof untuk sejauh Iya, ini Prof? sesuai dengan predik aku, Albert akan menuju ke arah satu Brute Force dan terjadi. Dan kali ini untuk item keduanya Hunter Strike. Heptasize. Sementara itu Hunter Strike. Hunter Strike. Ini Hunter Strike. Kalau misalkan ini sekarang ya diamankan, yes udah diamankan bahkan Hunter Strike-nya. Sementara dari Purple buff-nya cuma dikasih stack aja. Ini benar-benar disiplin banget sih. Jadi pembagian dari metode junglernya, ini bener-bener buff-nya doang yang diambil. Ijo-ijonya biarin buat Skylar biar dia lari. Oke, ban satu lagi. Kali ini ada top lane Ahmad seorang diri. Mencoba dapatkan Skylar tapi dibalikan kanan. Darkening dan bahkan dengan Psycho satu pakai Hasaul. Yang membuat para pemain dari tim Alter Ego harus kehilangan Ahmad dengan Chris. Benar sekali, mendadak cringe-nya dan juga 3 orang lainnya. 4 orang ngegerebek ke arah Ahmad langsung. Ahmad gak punya waktu untuk lari, 6 kali dia udah di pick off untuk sekarang. Oke, dari Shelly Boy, The Miracle Boy. Dia ada bottom lane, dia ada top lane, bakal coba untuk mendefend terlebih dahulu. R7. Dengan Pai, R7 bersama dengan Leo Murphy, mereka berdua versus everybody. R7 masih coba untuk dengan selendang mahanya, tapi memilih untuk mundur. Skylar is coming, ada satu stack yang diamankan. Dan bahkan Pai mencoba untuk menggocek pergerakan dari seorang Skylar kali ini. Lihat, dipaksakan keadaannya. Ada Winter Trancan, diganggu begitu saja. Ada Albert, mau kemana Pai gak bisa pulang, mau jadi goyang. Panikasi karena di belakang, Shelly Boy harus hilang. Ada Albert, seorang diri, di cover dengan baik oleh seorang bahkan final tumbang. Iya benar sekali dan pertarungannya pun masih berlanjut aja. Leo Murphy-nya masih selamat di bagian bawah antara Cloud dan juga Elis gak kelar-kelar. Sejauh ini sedikit lagi. Dan berhasil diamankan oleh Pai. Namun dibalaskan secara langsung oleh Albert. Tapi Ahmad di bagian tengah siap mengeluarkan sebuah serangan Masih naga. bisa, masih bisa ditahan oleh seorang Albert dengan Dead Sonata yang impact banget ke arah minion.
membuat minionnya nggak berhasil dapetin satu buat turret. Dan langsung Bener-bener all digeser out loh. semuanya. Geser langsung Rhapsody Indah yang bermuara dapetin satu dan bahkan walaupun kehilangan purple buff tapi mereka tidak kehilangan Gila. dari mid lane Gak, turretnya. ini kedua timnya agresif banget sih. Dua-duanya agresif. Bahkan purple buff dari seorang Albert juga sudah diamankan oleh seorang Cassius. Nggak ada takutnya Ahmad, 6 kali dia ke pick off, nggak bikin gentar sama sekali. Bahkan semakin liar pergerakan dari Ahmad menggunakan Benedetta. Tapi ini agak sedikit sayangkan menurut gue untuk seorang Skylar. Dia menggunakan Wind of Nature. Yap, Ini yang dia harus concernkan bukan itu menurut gue sih. Lebih ke arah defensifnya. Shieldnya Iya, nggak sih? hati shieldnya sih kalau gue. Kalau gue ya. Soalnya ini bakal berat banget ketika dia bakal head to head dengan seorang Pai. Apalagi seperti tadi. yap. Sudah terlihat dia tumbang. Ya Harusnya kayak dia lebih... sekarang aja Skylarnya juga kan kalau misalkan untuk head to head melihat dari Pai-nya juga dia udah punya Queen One. Yap. Dia emang benar-benar dia bakal lebih punya spell fam tambahan. Sementara yang paling PR ini adalah dari Ahmadnya sih. Ahmadnya bakal menuju ke arah Blade of Despair. Dia tidak concern terhadap satu buah physical attack daripada seorang Albert. Padahal dari tadi Albert memang ngedeal damage-nya tinggi banget ke arah Ahmad. Karena Ahmad sudah berpikir kalau misalnya pertahanan terbaik yang menyerang. Pertahanan Dia udah terbaik dia dua udah nggak orang. bisa Ordai ngapa-ngapain lagi. Tinggal dua ordai ini dua belah tim memang melakukan dua ordai dan bahkan Leo Dipaksa. Murphy memasakkan ke arah mid lane. Terlihat seorang Leo Murphy sedikit telah digunakan. Perez udah keluar tapi ada Cycle Oh. dan nggak tersampaikan. On drop pilihan yang bagus. Menuju seorang Leo Murphy nggak bisa pulang. Maunya digoyang. Leo Tastas Murphy harus terperangkap satu Di kali dari flicker. kening. Chaos Tastas menemukan seorang Leo Tastas Murphy. Damage macam apa barusan mendadak siapapun yang Gila lagi mekaniknya. camping di dalam rerumputan tersebut. Langsung menghilang dengan begitu cepat. Dan sekarang Lord terbuka bebas untuk arah Arkeosi tanpa adanya gangguan dari Alter Ego. Itu Lunox-nya yang teman gue belajar terus tuh pakai kayak gitu. Ternyata Pai di arah bottom lane harus terkena stun dan bahkan tumbang di arah bottom lane. Langsung ada teriakan lagi dari seorang Kapten Finn dari Arkeosi. Gila. Benar-benar panas untuk match kali ini. Bahkan Alter Ego juga gak mau tinggal diam. Aman. Dan juga ke arah belakang. Never Night. Dan bahkan ditumbang begitu Wow. saja. Satu hilang. Luar biasa. Albert sampai Wipe teriak tuh. out. Wipe out. Panik gak kata Albert. Panik Oke. banget dan ini dia. Federasi yang dikeluarkan hanya guna untuk melindungi dan menghilangkan satu wave minion ada di bagian tengah. Tapi untuk beberapa saat nggak bakal ada Federasi Strike. Karena sekarang Lordnya udah mulai nabrak dan masuk ke dalam inhibitor yang dimiliki oleh Alter Tapos langsung Ego. ke arah belakang sana. Di arah top lane sana Bapak Minion dan lihat di sini Bapak Lotor sudah mulai masuk. Winter Titan telah dipikir oleh seorang Psycho dan bahkan Albert disiplin sekali menuju ke arah mid lane. Para pemain dari tim Alter Ego agak kesulitan di arah menit yang ke-13. Oh, Iya, gila, ini hanya dia. Pai saja yang unggul dari segi gold. Sementara lihat Sally Boy, bahkan di bawah Psycho goldnya. Jauh Ini banget. membuktikan bahwa Psycho bahkan lebih optimal mendapatkan gold dan kill. Tapi kali ini dengan perbedaan network yang cukup tinggi dari kedua belah tim ini, Arkeosi benar-benar memanfaatkan satu buah momentum dengan super minion yang mereka miliki. Yap. Oke. Ini masih dijogetin aja dengan ada R7 di bottom lane-nya guna untuk mengunci pergerakan mereka agar tidak ada yang melewatin garis dari River. Tiap lane langsung didisiplinkan juga untuk lane-nya. Di bagian atas sana masih ada Cloud yang standby. 3 lane dikuasain oleh Arkeosi tanpa adanya gangguan Wow, wow. dari Alter Ego. Maleficor. Skylarnya sampai buat Maleficor, dia tahu banget kali ini dia bakal coba untuk melakukan setup fight. Yap. Kalau misalnya fight ini berhasil, tandanya dari tim Alter Ego bakal terkena satu Apa itu? one strike push. One strike push. Dan Blade of Despair diamankan sama Albert. Dia makin lebih gahar lagi dengan Death Sonatanya yang ia miliki dan juga Rhapsody. Jangan lupa itu adalah salah satu skill yang bisa di-spam berkali-kali. Oke, Albert kasih ke arah seorang Skylar kali ini dari mulai blue buff-nya. Dan bahkan dua marksman yang memiliki tim Arkeosi agak sedikit perkasa kali ini. Death Sonata dikeluarkan. Dibuka begitu saja. PDS ke arah belakang. Finn masih berhasil survive karena tidak terlalu efektif yang dilakukan oleh seorang Cassius. Oke, masih ada waktu untuk Alter Ego bisa menyamakan kedudukan ataupun dari poin goldnya. Kenapa? Karena sekarang kita lihat networknya udah berbanding 6.000. Electro Final Bow dikeluarkan. Sally Boy di bagian belakang mengambil satu gerobak yang mungkin nantinya akan membantu mereka untuk menuju ke kemenangan. Sementara R7 pede aja sendirian. Gak bakal tumbang seperti ya dia. Itu ada yang teriak tadi Evos siapa ya? Siapa itu tadi Tadi- stikernya nongol ya? Nah, enggak stiker tadi ada yang track juga di belakang. Evos kayak gitu. Saya tidak mendengar Pak, karena cuma sebelah. Ya, tapi kalau dari item sekarang sih udah ada Thunderbelt juga. Ini yang tadi aku bilang, Leo Murphy. Dia butuh banget AW Mask. Untuk apa? Untuk setidaknya memberikan efek tambahan dari mini stun yang dimainkan sama AW Mask. Karena apa? Karena kalau misalkan Skylarnya ini Purify-nya tidak di-trigger, siapa yang mau trigger coba? Bener banget, dan satu lagi sih lihat Albertnya udah full item. Skylarnya juga menuju ke arah full item.
Bahkan Sally Boy masih butuh 2 item lagi yang maksimal. Dan dia kayaknya menuju ke arah Demon Hunter Sword. Yap, seperti Demon yang Hunter Sword dia, mau tumbangin Esmeralda dia. Benar. DHS kemungkinan akan diambil setelah ini. Kita nggak tahu item apa lagi akan digunakan oleh Hah? Gak ada yang Sally Boy. lihat. Gak ada yang lihat, Pit. Gak ada yang lihat. Gak Pit. dapet. Gak ada yang lihat. Dapet. Gak ada yang lihat. kepentok, Santuy. Gak dapet pindahnya bisa begitu, Allah, gak Pit. apa-apa ya. Lagi disorot kamera, Pit, tapi ternyata Finn tergigit. Kali ini seorang Leo Murphy udah gak ada ultimate. Para pemain dari tim RRQ ini harusnya menjadi informasi yang cukup bagus. Tambah satu lagi, tidak adanya retribution membuat Albert akankah mau coba memaksa ke arah Lord atau tidak? Yap, masih ada sekitar 25 ataupun 20 detik lagi untuk Albertnya. Federal Strike dikeluarkan tapi semuanya masih di luar jangkauan. Harus menunggu lagi ultimate selanjutnya. Oke, lihat Skylar langsung berada di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka juga udah tahu, udah sadar kalau misalnya para pemain dari tim RRQ Aussie bakal coba setup ke arah Bapak Luther Hornet. Yap. Ada Sally Boy di depan sana, dibuka begitu saja. PDS Strike udah dikeluarkan, S7 masih berhasil. Dan ini kerugian untuk tim Alter Ego. Kadang-kadang PDS ketika mereka untuk melakukan engage terhadap Lord yang terobat dan Lord berhasil diamankan oleh Skylar. Para pemain dari tim Alter Ego memasangkan langsung ke arah belakang. Dan mereka melihat seorang Psycho mencoba dikejar. Sally Boy dan Miracle Boy, what are you doing? Dia masih ada Darkeni, masih ada Bliss, dan Sonata dibalikin bahkan para pemain dari RRQ masih berangkat 1, 2 hilang. Queen of Nature mempertahankan tapi tak terlalu lama. Han wipe out. Raja dari segala raja berhasil mewipe out sang raksasa. Dan game pertama diamankan oleh RRQ Aussie. Ini bencana. Wipeout berhasil didapatkan. Game pertama untuk Diputar, putar, Aussie putar. Goreng, Goreng dulu gasing. Gila, the next level taunting, muter-muterin base dari teman-teman Alter Ego. Biasanya Alter Ego lah yang melakukan hal-hal unik ketika berada di depan base. Entah recall stiker, Iya. entah winter truncheon. Iya. Tapi kalian lihat, muter-muter goreng-goreng bersama-sama. Udah kayak anak pramuka lagi persami, Pak. Muterin api unggun, Pak. Ini Pak. kalau di MPL Filipina udah Iya. biasa yang kayak gitu. Tahu Iya. 26-15 dari hasil poin killnya. Sementara kalau misalkan melihat dari teman-teman tim RRQ Hoshi ya, entah kenapa aku melihatnya ini dari Skylar Harus terutama. diinjek. Tadi bisa dibilang, Harus diinjek. iya. Dari Skylarnya sendiri sih. Memang walaupun dia dalam momentum early game yang tidak menguntungkan. Yap. Tapi terkadang ya ketika kita ngomongin masalah hero scaling, memang akan berada di puncaknya ketika dia berada di performa terbaiknya itu adalah level 15-nya. Dari Cloud-nya ketika sudah mengamankan Golden Staff. Iya, dan bahkan bisa dibilang tadi Cloud-nya lah yang banyak untuk membuat momen-momen indah di dalam Betul. pertarungan antara RRQ dan juga Alter Ego ya, Pak. Sama aku yang terkejut, terheran-heran, Apa itu? terkejut-kejut adalah Psycho. Dengan triple kill di momentum terakhir dia dari awal ya, entah kenapa ya. Ini kalau nggak Lunox, Kaguranya Psycho nih emang kayak bener-bener jadi kayak Psycho yang berbeda tau gak?